Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Maulidani dari SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Kami dari tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini bahwa sekolah menengah sebaiknya lebih memilih model pendidikan klasik dibandingkan pendidikan progresif. Kami percaya bahwa pendidikan progresif adalah pendekatan yang lebih tepat untuk membentuk generasi muda yang siap menghadapi dunia nyata. Di sini kami akan menunjukkan bahwa yang pertama, pendidikan progresif lebih relevan dengan tantangan abad ke-21 ini. Pendidikan progresif meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pendidikan progresif membangun kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Pertama, dalam dunia yang terus berubah, siswa tidak cukup hanya dibekali hafalan atau keterampilan menjawab soal saja. Mereka harus siap memecahkan masalah kompleks, bekerja sama dalam tim, dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Pendidikan progresif mendorong diskusi, eksplorasi, dan pembelajaran aktif. Semua ini adalah bekal penting untuk masa depan mereka. Kedua, model progresif membuat siswa lebih terlibat dibandingkan sekedar duduk dan menyatat selama pelajaran yang dipimpin oleh guru. Mereka belajar melalui proyek nyata, diskusi yang bermakna, dan sumber informasi yang beragam. Ini menjadikan proses belajar lebih relevan dan menyenangkan. Ketiga, dalam pendidikan progresif, siswa diajak untuk berpikir lintas disiplin. Mereka tidak hanya belajar sejarah atau sains saja secara terpisah, tetapi memahami keterkaitan melalui topik seperti lingkungan, hidup, atau perubahan sosial. Ini lebih mencerminkan realitas dunia. Dengan demikian, kami menolak dengan keras dominasi model klasik dan mendukung pendidikan progresif sebagai pendekatan yang lebih membentuk siswa secara utuh. Mereka mungkin mengatakan bahwa pendidikan klasik lebih terstruktur dan membuat siswa lebih fokus. Namun, kami bertanya, fokus pada apa? Fokus pada hafalan dan ujian. Fokus tanpa pemahaman mendalam tidak akan berguna di dunia nyata. Ibarat kita menulis cerita yang tidak tahu isi ceritanya, model progresif justru melatih siswa untuk lebih berpikir kritis, memahami konteks, dan mencari solusi, bukan hanya menghafal definisi saja. Mereka mungkin berargumen bahwa pendidikan klasik lebih mempersiapkan siswa menghadapi ujian. Tapi kita tidak bisa menyamakan kualitas pendidikan dengan hasil ujian semata. Apakah tujuan pendidikan hanyalah untuk ujian saja atau untuk mempersiapkan kehidupan? Pendidikan progresif menilai siswa secara lebih menyeluruh melalui proyek presentasi, refleksi, dan portofolio, bukan hanya angka. Mereka bisa mengatakan bahwa guru adalah otoritas utama dalam pendidikan klasik. Tapi di usia 14 sehingga 18 tahun, siswa sudah mampu berpikir mandiri justru dengan guru sebagai fasilitator. Mereka belajar berdiskusi, membangun argumen, dan mempertanggungjawabkan pendapat mereka sendiri. Kami percaya bahwa anak muda bukan sekedar gelas kosong yang harus diisi oleh guru. Mereka adalah pembelajar aktif yang mampu tumbuh jika diberi ruang eksplorasi, dan itulah kekuatan pendidikan progresif. Hari ini, kami telah menunjukkan bahwa pendidikan progresif memberikan keterampilan nyata yang dibutuhkan dan di dunia modern, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa secara aktif, mendorong pemahaman yang mendalam lintas bidang, bukan sekedar hafalan saja. Sementara itu, pendidikan klasik memang memiliki kelebihan dalam struktur, tapi terlalu kaku, terfragmentasi, dan pasif. Di usia remaja, siswa butuh lebih dari sekedar buku, teks, dan ceramah. Kami tidak mengatakan pendidikan progresif sempurna, tapi kami percaya bahwa memilih pendidikan klasik secara dominan adalah langkah mundur. Dunia terus berubah dan kita tidak perlu menyiapkan generasi masa depan dengan pendekatan masa lalu. Untuk itu, kami menolak mosi ini dan menyeruakan bahwa pendidikan progresif layak menjadi dasar utama bagi sekolah menengah di daerah sekarang. Bangga tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.